Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kewajiban akuntansi pemerintah yang beranggotakan 1. Aisyah Syaratul Aini nomor presensi 2 Ajilah Nurfadilah nomor presensi 3 Idan Suryaningsi Amanah nomor presensi 14 Khairunisa Nailatul Izzah nomor presensi 18 5. Karisma nomor presensi 19 dan 6. Ochanai Putri nomor presensi 25. Di sini kita akan menjelaskan apa itu kewajiban. Kewajiban adalah hutang yang dimiliki perusahaan Anda, baik itu pinjaman bank, hipotek, tagihan yang belum dibayar, surat hutang, atau sejumlah uang lain yang Anda berhutang kepada orang lain. Jika Anda telah berjanji untuk membayar seseorang sejumlah uang di masa mendatang dan belum membayarnya, itu adalah kewajiban. Di sini disajikan contoh jurnal standar LO dan neraca dan jurnal standar LRA yang terdapat sebuah kolom yang berisikan tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, debit, dan kredit. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo, penyelesaiannya dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Menurut Permendagri 64/2013, bagian akun standar kode akun 2, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut. Kewajiban dibagi menjadi 2 dan setiap kewajiban dibagi menjadi beberapa uraian. 1. Kewajiban jangka pendek. 1. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. 2. Utang bunga. 3. Bagian lancar utang jangka panjang. 4. Pendapatan diterima di muka. 5. Utang belanja. 6. Utang jangka pendek lainnya dengan kewenangan SKPD. SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. 1. Utang dalam negeri. 2. Utang jangka panjang lainnya dengan kewenangan PPKD. PPKD itu adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa. Menurut PP 71/2010 PSAP 09, kewajiban diakui pada saat 1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah. 2. Dana dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi. 1. Dengan pertukaran. 2. Tanpa pertukaran. 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. 4. Kejadian yang diakui pemerintah. Pengakuan 3. 1. Transaksi dengan pertukaran. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lainnya di masa depan. 2. Transaksi tanpa pertukaran. Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran. 4. Kejadian yang diakui pemerintah. Kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Akuntansi kewajiban di SKPD. Utang kepada pihak ketiga dicatat ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa. Maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Ilustrasi 1. Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPDN menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas kegiatan pembangunan gedung kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar 350 juta. Pada tanggal 11 Juli 2015 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D LS. Dicatat pada jurnal LO dan neraca pada tanggal 1 Juli 2015 dengan nomor bukti 5/BA/7/15 dengan kode rekening 1.3.6.01.02 dengan keterangan aset tetap lainnya. Konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung kantor masuk ke dalam kolom debit sebesar 350 juta dan
dengan kode rekening 2.1.5.03.03 dengan keterangan utang belanja modal gedung masuk ke dalam kolom kredit sebesar 350 juta. Kemudian dicatat pada jurnal LO dan Neraca pada tanggal 11 Juli 2015 dengan nomor bukti SP2DLS dengan kode rekening 2.1.5.03.03 dengan keterangan utang belanja modal gedung masuk ke dalam kolom debit sebesar 350 juta dan dengan kode rekening 3.1.3.01.01 dengan keterangan RKPPKD masuk ke dalam kolom kredit sejumlah 350 juta. Kemudian yang terakhir dicatat ke dalam jurnal LRA pada tanggal 11 Juli 2015 dengan nomor bukti SP2DLS dengan kode rekening 5.2.3.01.01 dengan keterangan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor masuk ke dalam kolom debit sebesar 350 juta dan dengan kode rekening 0.0.0.0 dengan keterangan perubahan SAL masuk ke dalam kolom kredit sebesar 350 juta. 9 April 2015, PPTK Kegiatan SKPDN melakukan pemesanan ATK dengan menggunakan nota pesanan untuk pengadaan ATK untuk digunakan segera. Pada tanggal 11 April 2015, diterima barang dan dibuatkan berita acara serah terima barang senilai 12 juta rupiah. Tanggal 16 April 2015 dilakukan pembayaran dengan menggunakan mekanisme UP atau GU. Di jurnal LO dan Neraca tanggal 11 April 2015 terdapat nomor bukti 9 per BHST per 4 per 2015 dengan kode rekening 9120101 dengan keterangan beban ATK di debit senilai 12 juta rupiah. Kode rekening 2150209 keterangan utang belanja bahan pakai habis di kredit senilai 12 juta rupiah. Jurnal LO dan Neraca pada tanggal 16 April 2015 dengan nomor bukti 30 per KK per 4 per 2015 dengan kode rekening 2150209 dengan keterangan utang belanja bahan pakai habis di debit senilai 12 juta rupiah dengan kode rekening 1110301 dengan keterangan kas di bendahara pengeluaran di kredit dengan senilai 12 juta rupiah. Di jurnal LRA pada tanggal 16 April 2015 dengan nomor bukti 30 per KK per 4 per 2015 dengan kode rekening 51200101 dengan keterangan belanja ATK di debit dengan senilai 12 juta rupiah dengan kode rekening 000000 keterangan perubahan SAL di kredit dengan senilai 12 juta rupiah. Terdapat ilustrasi 3. Pada tanggal 19 April 2015, SKPDN membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai 25 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2015. Di jurnal LO dan Neraca pada tanggal 19 April 2015 dengan nomor bukti 10 per BA per 4 per 2015 dengan kode rekening 1321602 dengan keterangan peralatan dan mesin personal komputer di debit senilai 25 juta rupiah dengan kode rekening 2150302 dengan keterangan utang belanja modal peralatan dan mesin personal komputer di kredit dengan senilai 25 juta rupiah. Di jurnal LO dan Neraca pada tanggal 25 April 2015 dengan nomor bukti 30 per KK per 4 per 2015 dengan kode rekening 2150302 dengan keterangan utang belanja peralatan dan mesin di debit dengan senilai 25 juta rupiah
dengan kode rekening 3130101 dengan keterangan RKPPKD dikredit senilai 25 juta rupiah di Jurnal LRA pada tanggal 25 April 2015 dengan nomor bukti 30 per KK per 4 per 2015 dengan kode rekening 5221604 dengan keterangan belanja modal peralatan personal komputer di debit senilai 25 juta rupiah dengan kode rekening 0000000 dengan keterangan perubahan sal dikredit senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya, utang perhitungan pihak ketiga. Utang PVK dicatat sebesar saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. Terdapat ilustrasi sebagai berikut. Pada tanggal 15 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa dalam kurung UP atau GU atau TU senilai 4 juta rupiah. Pada tanggal 16 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa dalam kurung UP atau GU atau TU senilai 4 juta rupiah. Dicatat dalam Jurnal LO dan Neraca tanggal 15 Juli 2015, nomor bukti 1 per BP per 7 per 15, kode rekening 1.1.103.01. Keterangannya, kas di Bendahara Pengeluaran masuk ke debit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, kode rekening 2.1.1.07.01. Keterangannya, utang PVK masuk ke kredit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, Jurnal LO dan Neraca tanggal 16 Juli 2015, nomor bukti 1 per SSP per 7 per 15, kode rekening 2.1.1.07.01. Keterangannya, utang PVK masuk ke debit sebesar 4 juta rupiah. Kode rekening 1.1.1.03.01. Keterangannya, kas di Bendahara Pengeluaran masuk ke kredit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, kewajiban lancar lainnya. Ilustrasi 1, pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 September 2015, SKPDN menerima pendapatan sewa lounge pasar untuk 1 tahun sebesar 36 juta rupiah. Dicatat dalam Jurnal LO dan Neraca tanggal 1 September 2015. Nomor bukti 7 per BKM per 9 per 15. Kode rekening 1.1.1.02.02. Keterangan kas di Bendahara Penerimaan masuk debit sebesar 36 juta rupiah. Selanjutnya, kode rekening 2.1.4.04.01. Keterangan pendapatan diterima di muka sewa masuk ke kredit sebesar 36 juta rupiah. Selanjutnya, Jurnal LRA tanggal 1 September 2015, nomor bukti 7 per PKM per 9 per 15, kode rekening 0.0.0.00. Keterangan perubahan SAL masuk ke debit sebesar 36 juta rupiah. Selanjutnya, kode rekening 4.1.2.16.02. Keterangan perubahan sewa LRA masuk ke kredit
sebesar 36 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, SKPDN melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 September 2015. Dicatat dalam jurnal LO dan neraca tanggal 31 Desember 2015, nomor bukti BM kode rekening 2.1.4.04.01. Keterangan pendapatan diterima di muka sewa masuk ke debit sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya, kode rekening 8.1.2.16.02. Keterangan pendapatan sewa LO masuk ke kredit sebesar 12 juta rupiah. Penyajian di laporan keuangan. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan di sisi pasiwa bagian kewajiban. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca pemerintah daerah. Ada jurnal neraca pemerintah provinsi kabupaten kota periode 31 Desember 20x1 dan 20x0. Uraian Kewajiban jangka pendek, utang perhitungan pihak ketiga atau PPK, utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri pemerintah pusat, bagian lancar utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya, bagian lancar utang dalam negeri lembaga keuangan bank, bagian lancar utang dalam negeri lembaga keuangan bukan bank, bagian lancar utang dalam negeri obligasi, bagian lancar utang jangka panjang lainnya, utang jangka pendek lainnya. Kemudian di jumlah kewajiban jangka pendek 57 sampai dengan 65. Kewajiban jangka panjang. Urainya, utang dalam negeri pemerintah pusat, utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya, utang dalam negeri lembaga keuangan bank, utang dalam negeri lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri obligasi, utang jangka panjang lainnya. Jumlah kewajiban jangka panjang 68 sampai dengan 73. Kemudian di jumlah kewajiban semuanya, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang menjadi 66 ditambah 74. Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan kewajiban harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Yang ketujuh, biaya pinjaman. Yang kedelapan, berlakuan biaya pinjaman. Yang kesembilan, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang ke-10, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.